Musik. Saya ingin ke Pak Jutek dulu. Pak Jutek, Sudirman dalam kesaksiannya atau dalam sidang PK kemarin menyatakan bahwa 3 DPO itu sebenarnya dia tahu dari penyidik. Penyidik yang minta dia untuk menyebutkan. Bagaimana sebenarnya? Apakah dia benar-benar kenal ketiga DPO itu atau seperti apa, Pak Jutek? Ya, itulah yang kami ingin korek. Kami ada korek 4 hal sebenarnya kepada Sudirman yang penting terhadap kasus dugaan dakwaan pembunuhan tahun 2016 lalu ya. Yang pertama kami korek bahwa nama-nama 11 nama itu munculnya selama ini kan kita tahu bahwa itu adalah hasil karya dari Sudirman dan juga Jaya. Kami Hmm. kebetulan sudah Sudirman dihadirkan di sidang, walaupun kami secara offline sudah klarifikasi, kami sudah tahu polanya dan bagaimana kami tanya kepada Sudirman. Kamu tahu nama orang itu bagaimana? Ini jalan ceritanya singkat pengakuan dia kepada kami dan juga ada di persidangan yang Ya. kemarin terbuka adalah bahwa dia ketika mulai ditangkap lalu dibawa ke unit narkoba, dia dipisahkan ruangannya ke dalam satu ruangan gudang katanya. Ya, di dalam ruangan itu dia disiksa, diaku dan dia terus mengatakan tidak tahu dan memang dia tidak tahu, tapi karena dia tidak tahan siksaan itu, udah kamu ngaku aja, teman-teman kamu yang lain sudah mengaku, kenapa kamu nggak mengaku gitu kan? Sehingga menurut pengakuan dia, Sudirman itu akhirnya disodorkan nama-nama. Nih teman-teman kamu sudah mengaku nama-nama ini. Kamu tinggal bacakan saja, kamu mau enggak? Itu menurut ceritanya Sudirman ya dalam Ya. persidangan kemarin dan juga apa yang kita dengar bersama. Dan apakah Lalu ada akibat kesesuaian? tidak tahan dia Apakah ada di dalam, kesesuaian, Pak Jutek? ya, ya itu menurut cerita dia habis dari situ terus dia munculkan nama-nama itu kan gitu kan dia sebut. Dia sebutnya pun satu 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 dan kemarin kita buktikan juga apakah tanda tangan BAP itu tanda tangan dia ternyata enggak. Ya kan? Dia tidak pernah menandatangani BAP dan kami kemarin memberikan contoh tanda tangan Sudirman dan majelis hakim juga melihat bahwa paraf setiap itu ada 5 lembar BAP-nya. 5 lembar 5-5-nya dia nggak ngerti itu paraf apa dan parafnya berbeda-beda dan ini lucu ya kita buktikan aja lah kami nggak bisa menuduh ya. Baik. Kita nggak katakan itu palsu atau dipalsukan tanda tangannya. Yang jelas ketika kami sebutkan 11 nama itu terus kita tanya, kamu sebut nama 11 itu oke dari penyidik katanya karena nggak tahan siksaan. Kamu kenal nggak semua? Rupanya bagaimana mungkin dituduh, itu intinya kan, bagaimana dituduh kepada satu peristiwa pembunuhan berencana, dia katakan dia tidak kenal Andi, dia tidak kenal Dani, dia tidak kenal juga Peggy. Belakangan kami juga korek tentang Rivaldi, ya kan, ada Ucil itu, ya kan. Kemudian kita tanya, kamu kenal nggak? Oh enggak, malah dia ceritakanlah apa yang terjadi kepada Rivaldi dan dibawa di Polsek Utara Barat itu kan gitu kan. Malah dia kenalnya namanya Andika. Kita tanya, Andika ini kan dari mana kamu tahu nama Andika? Gitu kan? Gitu loh. Polisi yang suruh namanya Andika katanya. Jadi yang menyebut Ucil ini Rivaldi kan aliasnya Ucil. Nggak ada itu Andika, dipaksakan akhirnya di dalam situ kurung di dalam putusan 2016 Andika. Kita sudah hadirkan saksi selama ini mengatakan Ucil atau Rivaldi tidak pernah ada julukan namanya Andika. Ya, kemarin kita tanya, kenapa kamu tahu dari situ? Ya disuruh penyidik. Baik. Ngomongnya begitu, itu Baik. pengakuannya Sudirman gitu. Baik, Pak Jutek, koreksi jika saya salah, tapi ada saksi yang menyebutkan, saksi alibi yang menyebutkan bahwa saat malam kejadian itu Sudirman sedang nongkrong bersama 2 orang lainnya. Bukan di warung seperti yang disebutkan di BAP lama, tapi dia sedang nongkrong. Sementara bapaknya pernah bilang bahwa karena Sudirman itu kurang, dia sering jadi bully-bulian temannya. Makanya dia kalau keluar rumah itu hanya ke musola saja. Jadi mana yang berkesesuaian di sini Pak Jutek? Apakah memang Sudirman itu memang orang yang tadi Anda bilang introvert, artinya tidak akan bergaul dengan siapapun. Mereka memilih diam sendiri di rumah kalau bisa. Tapi saat kejadian, malam kejadian ada saksi yang mengatakan bahwa dia sedang nongkrong bersama teman-teman. Dia tidak nongkrong, Mbak. Dia ada di depan rumahnya bersama dengan adiknya yang namanya Lilis. Ya, main handphone dan tidak ngobrol. Kan kemarin kita sudah tanya itu depan persidangan. Baik. Lalu yang melihat mereka itu duduk di depan rumahnya, ya, itu adalah tetangga satu temboknya. Ya, itu namanya Arfan, ya. Arfan ini pulang kerja jam 9 dia melihat ada Sudirman. Di dalam rumah Arfan itu ada Ritono. Oke. Ritono ini calon kakak iparnya Arfan ya, karena berpacaran dengan kakaknya Arfan ini ya.
Malam itu Arfan Ritono ketika pulang keluar dari rumah pukul 22.30 karena jamnya katanya dibatasi maksimum ketika mereka pacaran itu 21.30 apa 21.30. Jadi 21.30 dia lihat masih Sudirman ada di depan. Jadi kalau ditanya bahwa Sudirman itu pemalu, saya pastikan iya. Ketemu kami aja sampai sekarang ini dia masih pemalu. Tapi kalau normal, kemarin kami sampai main-main ya. Artinya ini kami mau ungkapkan fakta yang benar. Di dalam sel kami sampai bercanda lah kami sampaikan. Sudirman, kamu benar punya pacar nggak? Oh punya. Makanya kemarin saya ungkap di persidangan saya tanya, kamu punya pacar? Kamu punya. Dan memang kami cek dan memang dia pernah pacaran. Terus kita tanya, kamu tahu nggak ini cantik nggak? Mana yang cantik? Kami ingin lihat gitu kan. Jadi ternyata normal ya. Artinya kami melihat itu yang kita sampaikan. Kami ingin luruskan isu yang mengatakan bahwa dia idiot, dia keterbelakangan mungkin tidak ya. Baik. Makanya sekali lagi bahwa kami menempuh secara formil untuk Sudirman ini. Kemudian yang paling penting nih, yang paling penting bahwa satu konfirmasi tadi dia tidak mengenal 3 DPO. Andi, Dani, Peggy ya, termasuk Rivaldi. Jadi Baik. pembunuhan berencana ini tidak mungkin terjadi karena itu adalah dakwaannya SMS dari Dani ke Sudirman. Dia sendiri tidak pernah dengar nama itu, dia tidak kenal nama itu, dan SMS itu tidak pernah dibuktikan. Itu aja kami ingin buktikan. Baik. Apalagi kami sudah sampaikan ya, ada barang bukti yang baru dipotong pada malam tanggal penangkapan 31 Agustus, dan Ya. yang lain. Itu aja. Ya. Baik. Saya ingin ke Mbak Cassandra, apakah tipikal seseorang, individu yang mudah dipengaruhi, mengikuti perkataan orang lain, bahkan kakaknya Sudirman juga bilang dia diiming-imingin handphone, kemudian juga dijanjikan akan mendapat tempat yang nyaman di sel penjara, itu menjadi indikasi atau tanda-tanda orang dengan kecerdasan di bawah rata-rata? Tidak selalu, Mbak. Bisa saja alasan itu menjadi motif ya untuk motif tidak hanya kalau untuk orang yang menjadi tersangka itu kan bisa jadi motif untuk pembunuhan, tetapi juga di dalam konteks ketika seseorang mendapatkan tuduhan itu motif untuk mengakui. Tapi kembali lagi selain tekanan, bujuk rayu, iming-iming itu semua bisa saja terjadi, tidak terbatas kepada orang yang punya masalah kecerdasan. Baik, melihat kasus ini Mbak Cassandra, apa rekomendasi Anda kepada kuasa hukum yang saat ini tengah menjalani nantinya sampai 3 minggu ke depan sidang PK ini? Saya kira apa yang dilakukan oleh Pak Jutek sampai saat ini sudah cukup tepat ya. Ada beberapa rencana, lalu kemudian tentu saja sangat didasarkan kepada situasi yang memang mungkin sangat membatasi beliau. Tetapi yang jelas tadi dengan semangat untuk membela, mencari kebenaran tadi ya, saya rasa itu memang adalah hak. Yang jelas dalam setiap proses hukum, semua warga negara Indonesia kan memang punya hak untuk memperoleh keadilan dalam hal ini ya. Jadi saya kira tinggal kita tunggu saja bagaimana perjuangan Pak Jutek untuk bisa membuktikan segala hal yang tadi sesuai dengan perencanaannya, sampai juga bahwa dengan strategi untuk tidak menggunakan pasal 44 sebagai bagian dari proses pembuktian ini. Baik, Pak Jutek, jadi apa strateginya, apa jurus jitu untuk memenangkan klien Anda? Jadi kami hanya ingin menekankan, Sudirman ini kan boleh dibilang aktor ya, aktor yang merencanakan bersama dengan Dani dan juga Saka. Ya, jadi aktor ini sudah kami putus bahwa dia tidak pernah mendapatkan SMS, dia tidak kenal Dani, maka itu putus satu. Aktor yang kedua yang dituduhkan selama ini dalam peristiwa 2016 lalu, Sudirman selalu dikait-kaitkan bahwa dia yang menyebutkan 11 nama. Tadi sudah saya sampaikan bahwa 11 nama itu ternyata sutradaranya bukan Sudirman, ada sutradaranya lagi. Sudirman itu hanya sutradara ya. Anda mau bilang itu Rudiana sutradaranya? Ya, saya nggak bisa sebut nama ya, bahwa itu pokoknya ada sutradara utama, tapi sutradaranya adalah Sudirman. Yang ketiga, kami mendapatkan konfirmasi bahwa barang bukti yang katanya disita dari Sudirman, kami dapat konfirmasi semua itu ada ditemu dari jalan, entah itu batu bekas apa, dikorek dari mana, bambunya pun ternyata itu tidak berserakan. Saya juga nggak yakin sudah 4 hari sesudah tawuran bambunya ada di mana, ternyata bambunya itu dipotong dari pohon malam itu. Botol-botolnya pun dia. Dan fakta yang keempat, kita mau sampaikan, dia dituduh ini adalah geng motor. Kami faktanya bahwa dia baru belajar motor. Jadi nggak bisa naik motor, mungkin dia geng sepeda, iya mungkin ya.
karena dia jago naik sepeda katanya. Tapi kalau geng motor saya katakan tidak, ya. Kemudian kalau dia ini adalah perencana, yang kelima, lihat secara introvertnya dia, rasanya kalau orang perencana kan harus yang aktif ya. Seorang orator murni ya, mempengaruhi orang, jago dia secara psikologi, harus bisa mempengaruhi orang, mengajak orang kan. Dia mengajak kan. Justru ini kami mendapatkan hal terbalik bahwa ini dia introvert gitu kan. Nah, itu yang kita mungkin bisa cek secara kejiwaan kalaupun mau masuk. Bagaimana seorang introvert itu bisa menjadi aktor untuk sebuah pembunuhan berencana 11 orang. Dan yang faktanya kami sampaikan dia tidak mengenal 4 diantaranya. Kalau yang 7 memang tetangga dia karena hanya di sekeliling rumah dia dan Baik, tempat nongkrong. Dan itu yang kami mau sampaikan, itu yang kami baik. dapatkan selama sidang PK. Baik, Mbak Cassandra, tadi Pak Jutek beberapa kali bilang bahwa kliennya ini, Sudirman ini adalah orang introvert. Apakah untuk mengatakan seseorang itu introvert ataupun ekstrovert, itu harus dibuktikan dengan serangkaian tes psikologis? Sebenarnya ya, tapi tentu saja dengan adanya observasi mungkin juga bisa ada kesimpulan tersebut. Tapi saya tertarik dengan pernyataan Pak Jutek tadi bahwa ada usaha Bapak Jutek juga untuk membuktikan bahwa adanya bukti-bukti yang difabrikasi. Ya. Ya, mungkin itu juga bisa menjadi sumber informasi baru atau sumber pembuktian baru, tidak hanya terbatas kepada yang bersangkutan Sudirman ini saja, bahwa satu tadi yang juga perlu ditegaskan bahwa untuk menjadi seorang aktor perencana diperlukan tingkat intelijensi yang memang tinggi. Umumnya dari semua aktor-aktor yang memang terbukti sebagai otak dari perencana pembunuhan, apalagi kejahatan dan menimbulkan tewasnya seseorang, itu biasanya tingkat kecerdasannya adalah minimal tinggi. Baik, Pak Jutek tetap tidak ingin menyebutkan siapa aktor utama menurut Anda dalam hal ini, karena toh Anda nggak nyebut saja orang sudah banyak yang akan menuntut Anda, Pak Jutek. Aduh, mohon maaf, Mbak. Ya, saya sampai terbatuk Jadi ya batuk, mendengar itu. Banyak juga Ya, yang saya minta pikir Anda untuk bertobat dari klien dari seberang. ya kalau kita bertobat tiap hari manusia ini penuh dengan kekhilafan ya, penuh dengan kesalahan. Tiap hari kita harus bertobat. Ya, kalau orang yang sudah mindsetnya selalu tertutup sekali lagi mencari pembenaran, itu nggak akan ketemu. Ya, kalau saya berpendapat kalau makin banyak saya berdebat di depan umum, masih makin terlihat saya bodoh, Mbak. Mohon maaf. Jadi saya nggak mau makin terlihat saya bodoh, ya. Maka saya nggak mau berdebat, gitu aja, ya. Terjemahkanlah sendiri. Saya tidak mau terlihat saya makin bodoh sekali lagi, ya. Makanya saya tidak mau berdebat. Karena tugas seorang lawyer itu ahlinya itu membela kepentingan kliennya, Ya. bukan debat-debatan di depan umum. Itu aja, Mbak. Jadi Gitu. siapa aktor utamanya, Pak Jutek? Ya pasti ada lah. Kita kalau Sudirman kan sudah nyampaikan ya bahwa dia disuruh oleh penyidik, ya kita tanya aja kepada pihak kepolisian yang disebut penyidik kan itu siapa kan gitu kan, Ya. yang menangkap dia siapa, yang saat itu siapa. Toh 6 terpidana yang lain, 6 pemohon PK yang lain juga sudah menyebutkan nama yang mengarahkan siapa, ini siapa. Saya yakin ya tim sus bentukan Kapolri itu sebenarnya sudah mempunyai data yang lengkap. Kami juga kan punya jaringan ya, mendapatkan informasi-informasi. Saya yakin ya saat ini mungkin hanya menunggu momentum yang tepat untuk mengumumkan. Ya, saya yakin Pak Kapolri ini institusi dipimpin kepolisian Pak Listio dan juga Pak Kabar Reskrim. Buktinya 3 LP kami diterima dan diproses loh. Sampai hari ini kami pun maklum gitu kan bahwa ini dalam rangka mencari momentum. Saya yakin lah ya institusi kepolisian ini akan menjaga wibawa, tidak akan dikorbankan hanya melindungi 1-2 oknum ya, katakan penyidik yang merusak. Ini nggak ada urusan dengan institusi kepolisian. Kami nggak pernah katakan ini institusi kepolisian. Saya katakan bahwa ini adalah oknum ya, oknum yang merusak citra kepolisian ini harus segera dibereskan ya, bahwa kita sangat mencintai kepolisian kita. Tidak mungkin kita akan hidup nyaman tanpa Pak Polisi ya, Kapolri dengan jajarannya. Kami mengatakan sangat baik ya. Kekurangan-kekurangan ini saya pikir ini harus kita bereskan. Termasuk karena peristiwa ini sudah inkrah yang tahun 2016 lalu, tentu tidak hanya cukup sampai kepada kepolisian, kejaksaan, kehakiman, ini semua harus berbenah ya. Semua bukti, semua apa yang kami sampaikan ini mulai terbukti. Bayangkan Mbak, satu sidang PK ini menurut saya ya keterbukaan informasi ini luar biasa, bisa live, orang bisa lihat. Ya. Kami pun menghadirkan
semua jalan ceritanya kami tidak ingin coba bersandiwara supaya jangan ada dusta di antara kita, ya. Jadi Baik. kami coba menghadirkan yang sebenarnya, Ya. ya. Jadi mari kita bertobat dan jangan ada dusta di antara kita. Itu aja, Mbak. Ya. Pak Jutek, untuk sidang PK besok siapa saja yang akan dihadirkan? Besok ada ahli ya, ada ahli pidana, juga ada ahli ada saksi lain yang kita mau hadirkan. Kita ingin confirm sebenarnya hal-hal yang pokok menyangkut Sudirman, kami punya strategi tersendiri yang tadi kami sampaikan ya. Yang penting secara hak hukumnya kami penuhi gitu. Itu Baik. aja, kami cukup menarik lah karena dia ini pelaku utama loh, aktor loh. Karena dia sebut menerima dalam dakwaannya 17 Agustus 2016 dia menerima SMS, dia menyebarkan ke teman-temannya. Ya, orang yang introvert, pemalu dan kita tanya gemperan begini, mungkin nggak gitu kan? Dia itu nggak bisa naik motor, itu geng motor, punya permusuhan dengan geng motor saat itu. Itu gampang kok, itu untuk membuktikannya bisa ditanya. Ya, sekarang ada yang hujan jadi nggak hujan, yang 100 meter, 50 meter di putusan jadi 6 meter. Saya juga bingung gitu kan. Mari kita introspeksi diri, sekali lagi jangan ada dusta di antara kita. Baik. Ya kan? Itu aja yang kami sampaikan. Baik, terakhir ke Mbak Cassandra, closing statement sekalian dari Anda Mbak Cassandra. Jadi apa masukan Anda, rekomendasi Anda untuk kasus ini? Dari Mbak Cassandra? saya tentu saja ya. Bagaimana Mbak yang terakhir? Baik, tampaknya audionya Mbak Cassandra terganggu. Tadi nggak kedengeran Mbak, terputus. Halo. Baik, terakhir singkat saja Mbak Cassandra, apa catatan Anda, apa rekomendasi Anda dalam kasus Vina ini? Ya, yang jelas kembali lagi bahwa kita harus berpegang keadilan itu kan memang harus untuk semua orang. Jadi tentu saja harus bisa dibuktikan bahwa sejak awal semua bukti-bukti harus dibuktikan, harus dipastikan bahwa memang yang sesuai dengan keadaan dan tidak difabrikasi. Jadi ketika memang ada situasi yang sudah seperti ini, lalu kemudian ada permintaan untuk peninjauan kembali, ya tentu harus ada kesempatan seluas-luasnya untuk bisa mendapatkan keadilan. Baik, Mbak Cassandra Putranto, terima kasih.